Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oh ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Semua masuk ya. Baiklah, di pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Salah satu siswa untuk perwakilan, pimpin doa sebelum kita mulai. Sebelum kita belajar, doa bersama masing-masing. Doa mengaji. Doa selesai. Ucapan salam. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi, salam semangat. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyi bersama ya. Semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Marilah jiwa yang telah berjuang untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi utama, Bapak ingin menanyakan dulu apa yang kalian ketahui tentang AI. Sebentar, ini kelompok yang ini dulu ya. Iqbal. Pas ya? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Alat yang bisa membantu Ya, aplikasi yang dapat membantu pekerjaan atau meringankan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good. Jawaban yang bagus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Masih bingung? Oke, pas. Kita lewatkan saja.
Kelompok 4. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Ya, cerdas. Oke. Oke, good. Ya, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi, sedikit pembukaannya karena memang untuk kurikulum yang sekarang ini memang pemerintah itu mengharuskan mulai kelas 5 sampai kelas 6 itu ada pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kenapa sih kita harus mempelajari itu? Ada beberapa penjelasan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, tujuan pembelajarannya mempersiapkan masa depan. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi esensial di era digital. Melalui pembelajaran ini diharapkan mereka dapat menguasai prinsip-prinsip fundamental coding, logika, pemrograman, dan cara kerja kecerdasan artifisial. Berikutnya, menjadi warga digital cakap dan beretika. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, aman, dan berlandaskan nilai-nilai etika digital yang kuat. Berikutnya, mengembangkan berpikir komputasional. Melatih kemampuan memecahkan masalah kompleks secara sistematis dan efisien. Seperti seorang ilmuwan komputer. Berikutnya, memanfaatkan AI untuk solusi. Nah, pada poin yang keempat inilah yang sangat membantu ya. Mampu mengaplikasikan kecerdasan artifisial sebagai alat untuk mengatasi berbagai tantangan di kehidupan nyata. Saya rasa anak-anak semuanya sudah nggak asing ya dengan yang namanya AI ya. Yang mungkin kalau selama ini pemahaman kalian AI itu pertama gambar menjadi video yang bergerak, betul nggak? Gambarannya seperti itu ya. Kedua, sebuah chatbot ya, sebuah chatbot aplikasi AI yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti apa coba? Ya, membantu kita dalam mengerjakan PR. Ini salah satu contoh yang disampaikan oleh kelompok 2. Betul ya. Kemudian apa lagi? Ya, pekerjaan rumah. Contohnya seperti apa misalnya? Oh, good banget. Ya. Jadi, kita juga bisa meminta chatbot untuk membuatkan resep makanan. Misalnya, buatkan saya resep makanan ayam goreng atau rendang sapi, begitu ya. Oke, lanjut. Rasionalisasi mata pelajaran coding dan AI. Yang pertama, menjawab era digital. Menyikapi cepatnya perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang membutuhkan literasi digital tinggi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Mencetak sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif agar mampu bersaing di kancah global. Yang ketiga, mencetak generasi inovator. Mendorong kreativitas dan pemikiran kritis untuk menghasilkan solusi dan inovasi berbasis teknologi. Yang keempat, mendukung ekonomi digital. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital nasional sembari melestarikan budaya lokal. Jadi, karakteristik kunci mata pelajaran coding dan AI.
Satu, berbasis etika dan keadaban. Kemudian yang kedua, kontekstual dengan kehidupan. Yang ketiga, fleksibel, unplug hingga internet. Nah, di poin ketiga inilah yang menjadi fokus utama kita. Karena apa? Kita untuk menerapkan materi coding dan AI ini memang bisa dikatakan tidak semua sekolah itu bisa terkoneksi internet. Ada juga sekolah di daerah pedalaman komputernya tidak ada, apalagi jaringan internet. Ini kan juga terkendala ya. Nah, jadi mungkin hanya beberapa sekolah di dalam kota yang bisa melaksanakan yang namanya plug. Plug itu terkoneksi dengan internet. Jadi artinya ada komputernya, ada koneksi internetnya. Tapi don't worry, jangan khawatir. AI walaupun tanpa menggunakan komputer, tanpa menggunakan jaringan internet, itu juga tetap bisa berjalan. Dalam arti di sini menggunakan sistem unplug. Nah, sistem unplug itu dia tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan jaringan internet. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan hasil-hasil gambar itu diprintkan, kemudian dibagikan ke peserta didik. Itu yang disebut dengan unplug. Ingat-ingat ya, unplug sama plug. Kalau unplug itu tidak terkoneksi internet, tidak menggunakan komputer. Tapi kalau plug itu menggunakan komputer dan terkoneksi internet. Oke. Berikutnya, berorientasi human center. Yang kelima, berjenjang SD hingga SMA. Jadi coding ini SD sampai SMA. Lanjut ya. Nah, elemen-elemen pembelajaran coding dan AI. Mata pelajaran ini mencakup berbagai elemen penting yang saling terkait. Membangun pemahaman holistik tentang dunia digital dan artificial. Yang pertama, berpikir komputasional. Coba saya mau tanya sama kalian. Tahu nggak yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nah, ternyata ya, berpikir komputasional itu bukan hanya berpikir tentang komputer, tapi itu bagaimana caranya kita berpikir menyelesaikan masalah dari awal hingga akhir. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Misalnya nih, kalian nih ke warung. Nah, warung itu kan rame, banyak siswanya nih, ya kan? Kalau misalnya di situ tidak antri, maka apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi jika sebuah warung yang rame di situ saling berebutan, tidak mau antri, tidak mau ngalah, yang datang terakhir juga nggak mau akhirnya apa? Kacau balau kan? Nah, gimana caranya itu bisa lebih rapi, bisa urut dengan cara mengantri. Yang datang pertama ya nomor pertama, yang datang kedua ya kedua, begitu seterusnya. Nah, itu termasuk yang namanya berpikir komputasional. Ternyata hal itu sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak seperti itu kalian ngerasakan? Pernah kan? Pernah nggak Lue? Ada lagi contoh yang lainnya, misalnya menyajikan mie rebus. Nah, itu juga termasuk salah satu berpikir komputasional. Jadi ada urutannya. Sebelum kita membuat mie rebus atau mie goreng, maka kita harus menyiapkan apa-apa dulu? Menyiapkan bumbunya. Air mentah. Kemudian apalagi? Kalau mau ingin ditambahkan ada bawang merah, bawang putih itu juga boleh. Ya, saya kayak sawi begitu ya. Jadi ada tahapannya. Itu merupakan salah satu contoh berpikir komputasional. Berikutnya, literasi dan etika AI. Memahami cara kerja AI dan implikasi etis penggunaannya. Kemudian algoritma pemrograman ya.
Jadi untuk kita di SD ini jangan khawatir, kita belum sampai kepada materi pemrograman karena itu levelnya udah level SMA. Kita di sini hanya bagian dasar-dasarnya saja. Berikutnya, literasi digital, pemanfaatan dan pengembangan AI. Kemudian yang terakhir adalah analisis data. Memahami pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Kemudian algoritma. Dari keempat ini, ada yang pernah membaca sebelumnya? Mungkin saya akan cuplikan sedikit tentang ini ya, tentang algoritma. Nah ini, kayak apa sih algoritma itu? Algoritma itu adalah merancang serangkaian langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak? Ya, algoritma. Apa sih algoritma itu? Ya, coba kelompok 2 nih. Ayo Loe. Algoritma. Bisa juga seperti itu. Jadi gini ya. Algoritma itu sama halnya misalnya gini loh. Urutan ya. Sebuah urutan. Misalnya nih. Misalnya kita mau buat kolam ikan. Nah, mau buat kolam ikan. Sebelum kita buat kolam ikan, bahan apa yang disediakan dulu? Pasir dulu. Pasirnya. Batakonya, semennya, air, kemudian ada sekopnya juga. Kalau ikannya belakangan, kan buat kolam dulu. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya itu berurutan. Itu termasuk algoritma. Lanjut. Berikutnya, pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas kita, memberikan kemudahan dan inovasi di berbagai bidang. Gambar yang pertama ini, pengenalan suara. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat. Pengenalan suara ya. Kalian sering nggak mencoba di Google atau di YouTube memerintahkan Google untuk mencari apa yang ingin kita cari? Misalnya tugas matematika perkalian, dia akan muncul secara otomatis. Itu termasuk AI. Kemudian yang kedua, pengenalan gambar atau face. Ya, dari Face ID di ponsel hingga analisis gambar medis, X-ray AI meningkatkan keamanan dan diagnosis. Nah, jadi sekarang ini HP udah banyak yang menggunakan Face ID. Ada ya? Buka kuncinya menggunakan wajah. Pernah nengok nggak? Nah, pernah. Rekomendasi konten. Ini sering di YouTube ya. Sering berada di YouTube kan. Nah, di YouTube itu, misalnya nih, kalian sering mencari sebuah video tentang petualangan memancing. Maka ketika kalian buka YouTube besok dan besoknya, itu nanti akan muncul rekomendasi video tentang petualangan memancing. Kalau kamu gimana pengalamannya? Video apa yang sering kamu cari? Kelompok 1, orang mancing. Kelompok 2, video apa yang sering kalian cari di YouTube? Lagu, oke. Kelompok 3, ya resep makanan, good. Kelompok 4, video kartun. Kartunnya apa dulu?
SpongeBob, Upin Ipin. Oke, good. Ya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, AI generatif. Kemampuan AI untuk menciptakan teks, gambar, bahkan musik original secara otomatis. Jadi AI juga, kita juga bisa membuat musik melalui AI. Kita tinggal ketikkan syairnya, nanti AI itu akan arrangement lagu sesuai syair yang kita minta. Saya rasa sudah cukup. Saya ingin membagikan ada LKPD yang perlu kalian kerjakan dulu. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ditulis namanya. Ya, jadi nama itu ditulis ya. Nama 4 orang ditulis. Kemudian kelasnya, kelompoknya kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang ini kelompok 4 ya. Ya, namanya tulis semua. Yang belum paham silahkan ditanyakan dulu. Gimana, Veronica? Yang namanya nih Nama masing-masing. Ya. 4 orang dari sini. Kelasnya? aku terakhir. Ya. Kalau kelasnya dibuat global aja, kelas 5. Silahkan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Misalnya tuh gimana maksudnya Mister? Di sini maksudnya adalah gini ya. Jadi ini kan bayangkan temanmu adalah robot yang belum pernah membuat sandwich. Tuliskan langkah-langkah dengan detail agar robot tidak bingung. Nah, maksudnya adalah langkah-langkah urutannya. Itu ya. Mohon perhatian untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4. Di situ perintahnya adalah bayangkan temanmu adalah robot yang belum pernah membuat sandwich. Tulislah langkah-langkah dengan detail agar robot tidak bingung. Ya, jadi di situ adalah perintahnya adalah mengurutkan langkah-langkah cara membuat sandwich ya. Silahkan diisi di dalam kurung yang telah disediakan. Oke? Ya, tinggal ngisi misalnya nih, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Iya, urutannya gitu, Bang. Kalian sering nggak buat sandwich? Sering kan? Kalian sering nggak buat sandwich? Atau pernah? Atau belum pernah? Pernah. Pernah ya? Maksudnya ditulis 1, 2, 3. Betul. Ini hanya diurutkan saja mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Terus ini nanti yang nomor 2 ini ditulis kembali. Yang ini diisi dulu, ini diurutkan sesuai tahapannya cara membuat sandwich. Paham kan? Kalau ini ditulis ulang. Jadi setelah kalian menemukan jawaban mana yang nomor 1, ini contoh ya, salah satu contohnya. Misalnya nomor 1-nya ini 1, berarti nanti ini kalian tulis ulang di sini nomor 1. Paham kan? Ya, sampai nomor 8. Itu aja.
Kalau salah dicoret aja, diganti. Boleh diperbaiki ya. Ya, dicoret. Ayo, waktunya tinggal 3 menit. Yang dikerjakan halaman depan saja. Waktu tinggal 3 menit, yang dikerjakan halaman depan saja. Oh, ini, Cak? Ya. Alhamdulillah. Nambahin kata-katanya di 7 dengan Boleh, silakan. Silakan. Gimana? Ada kesulitan? Finish? Oke. Kelompok 2 selesai. Tinggal 2 menit lagi. Waktu tersisa 1 menit. Silakan dikumpulkan. Cuplikan-cuplikan gambar AI. Nanti untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari hal-hal seperti ini. Semua sudah ya? Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Apa yang kalian pelajari tentang hari ini? Tentang AI ini? Menurut kalian asik nggak? Asik. Asiknya dari segi apa nih asiknya? Membuat gimana, Ori? Oh, oke, good. Ya, mudah-mudahan saya harap juga begitu nanti semuanya lebih fokus dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Kemudian, apa pentingnya urutan langkah dalam membuat sesuatu? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Pada intinya, poinnya adalah supaya lebih tertib, berurutan. Itulah salah satu pentingnya dalam mengurutkan sesuatu. Ada sedikit video yang saya edit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini ya videonya.
Ya, itu salah satu kolaborasi antara gambar nyata dan AI. Gimana cara buatnya? Pertemuan berikutnya ya, oke? Karena waktu kita hari ini sudah habis. Sebelum kita akhiri, silahkan dipimpin untuk berdoa. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Pak Guru. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa pada sesi berikutnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa.